Ada Pak, ada Pak. Oke, Ibu Delnis, ini pertanyaannya ada 3, tapi satu aja, silakan pilih yang mana. Iya Pak, saya dari 3 itu saya sepertinya pilih pertanyaan yang pertama tentang INDR. Jadi kan saya ada pegang INDR itu di kisaran harga 6 ribuan. Mm-mm, Kemudian saat ini kan INDR-nya udah naik banget tuh Pak. mm-mm. Tapi dari segi valuasi masih PBV 0,9 gitu dan PE-nya juga masih lumayan rendah gitu. Jadi kira-kira rekomendasi Bapak bagaimana ya? Hold saja atau udah boleh untuk keluar? Terima kasih Pak. Ya, oke, saya jawab ya. Nah, jadi untuk INDR tuh begini. INDR ini dia adalah perusahaan tekstil dan bahan-bahan kimia ya, polyester segala macam. Jadi dia bikin bahan baku yang nanti kemudian diolah lagi, lalu nanti kemudian jadi bahan baku tekstil untuk pakaian dan seterusnya. Dan dia adalah bagian dari grup Indorama Corporation yang merupakan salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia sebenarnya. Terbesar di dunia, milik Sri Pakas Lohia namanya. Sri Pakas Lohia ini orang keturunan India, tapi dia warga negara Indonesia sebenarnya. Tapi dia karena saking kayanya dia tinggalnya nggak di sini, di London, ya. Dan dia itu masih, kalau nggak salah masih adik iparnya dari Laksmi Mittal, yang juga salah satu orang terkaya di dunia, yang merupakan pemilik dari ArcelorMittal, perusahaan baja terbesar di dunia. Jadi orang kaya memang biasanya saudaranya sama orang kaya lagi gitu kan ya. Nah, Eh, jadi Indorama Corporation-nya itu sebenarnya gede banget. Dan itu dia markasnya bukan di Indonesia tapi di Singapura. Indorama yang ada di kita di Indorama Sintetik ya, nama perusahaannya dan kodenya sahamnya itu INDR, itu cuma bagian kecil dari Indorama Corporation. Indorama Corporation itu seluruh perusahaannya ada di seluruh dunia, sampai di Thailand, sampai di Afrika Selatan segala macam. Tapi INDR ini hanya bagian kecil. Jadi kalau nggak salah ya, Indorama Corporation itu asetnya dia itu mungkin sekitar berapa miliar dolar gitu ya. Tapi sedangkan INDR ini hanya 800 juta dolar. Ya 800 juta dolar ya gede juga, sekitar lebih dari 10 triliun. Tapi balik lagi INDR hanya bagian kecil dari Indorama Corporation secara keseluruhan. Nah, yang saya perhatikan, Indorama yang ada di Indonesia ini, ya, mungkin karena memang dia cuma satu dari sekian banyak perusahaan di grup Indorama di corporation itu, ya. Maka ya, kalau kita perhatikan nggak jarang kan ada istilahnya berita akuisisi apa gitu, nggak ada kan? Atau misalnya dia direkomendasikan analis juga jarang karena memang ya kayak nggak diapa-apain gitu perusahaannya, dibiarin aja jalan sendiri tapi nggak ada ekspansi atau apapun. Dan makanya selama ini kinerjanya kurang bagus sebenarnya INDR ini di masa lalu ya. Kita nggak bicara sekarang. Kalau sekarang kinerjanya bagus banget. Sejak tahun 2021 kemarin labanya naik dan tahun 2022 ini pun naik. Itulah yang menjelaskan sahamnya juga akhirnya naik juga gitu. Meskipun kemarin sempat lama dia nggak naik-naik di harga 4 ribuan. Sekarang dia akhirnya naik karena memang kinerjanya bagus, ya. Dan karena memang PBV-nya juga masih 0,9 seperti itu. Tapi problemnya apa, Ibu Delnis? Kalau lihat manajemennya, yang tadi saya bilang, dia orang kaya ya. Dan ketika saya bilang orang kaya di sini, maksudnya orang terkaya di dunia seperti itu. Dan apa namanya, perusahaannya ada banyak. Jadi INDR ini cenderung nggak diapa-apain, ya. Jadi kualitasnya kalau menurut saya agak kurang. Jadi kalau perusahaan yang bagus adalah yang manajemennya ya perhatian gitu. Memang ada ekspansi, ada apa. Ini nggak ada sama sekali. Dia cuma menjalankan bisnis yang ada saja. Seperti itu. Dan kalau misalnya sekarang kinerjanya jadi bagus, itu memang karena ya ada kenaikan harga-harga tekstil dan segala macam yang memang. Jadi ketika harga batu bara naik, harga komoditas yang lain naik, sebenarnya nggak cuma komoditas, memang harga-harga barang di seluruh dunia ini naik semua sekarang ini ya. Karena inflasi di Amerika yang lagi tinggi. Semuanya naik termasuk harga bahan baku tekstil. Jadi INDR memang dalam hal ini diuntungkan. Tapi kalau kita bicara prospek ke depan, itu kita nggak ada yang tahu, Bu. Teman-teman yang lain, agak susah bacanya bagaimana, karena nggak ada cerita orang. Kalau saya baca public expose-nya juga cuma tipis banget, nggak ada cerita apa-apa, cuman
labanya segini, nggak ada rencana ke depan, nggak ada apapun, nggak ada gitu loh. Untuk perusahaan dengan aset lebih dari 10 triliun itu terlalu humble kalau saya lihat INDR ini, nggak ada cerita, nggak ada low profile banget gitu. Tapi intinya, jadi dalam hal ini kita cuma tahu dua hal dari INDR. Apa? Kinerja terbarunya bagus dan valuasinya murah. Soal prospek yang depan nggak ada gambaran. Jadi kalau ibu memang sudah beli sahamnya sejak awal, ya udah nothing tulus lah, hold saja. Karena memang kalau kita bicara secara valuasi dari ya ke 10.000 juga bisa sih, bisa. Meskipun dia kan nggak liquid ya. Udah ke 1.000 Pak, udah closing di 10.000 kemarin, 10.300. Nah iya. Let the profit run aja, biarin aja dia mungkin bisa sampai mungkin 11.000, 12.000, biarin aja. Intinya kan memang apa namanya atau pakai cara begini, namanya trailing stop loss. Trailing stop loss itu bagaimana? Kalau nanti ini kan berarti INDR ini udah all time high kan, udah rekor tertinggi dia kan, Nah biasanya begini loh kalau sahamnya kan nggak mungkin naik tiap hari kan, pasti akan ada turun-turunnya di hari-hari tertentu gitu ya. Nah, betul Pak. tapi kalau penurunannya cuma 1%, 2%, 5% itu mungkin masih normal. Tapi kalau penurunannya sudah mencapai 10% dari posisi tertinggi sebelumnya, itu biasanya sudah merupakan sinyal bahwa ya udah mentok gitu, 10%. Jadi gini, misalnya harganya sekarang 10.000, besok dia turun, tapi turunnya mentok di 9.700. Berarti kan cuma 3% tuh turunnya. Habis itu dia lanjut naik lagi ke 10.200, 10.300. Itu berarti dia masih trennya masih lanjut naik. Tapi kalau misalnya nanti dia misalnya nih ya, kita langsung ambil harga sekalian tinggi aja lah, 14.000. Nah di harga 14.000 itu tiba-tiba dia turun ya, 3 hari berturut-turut, dan selama dari 14.000 itu turunnya itu 3 hari berturut-turut itu lebih dari 10%. Dari 14.000 itu tiba-tiba dia balik lagi ke 12.000 misalnya. Nah itu biasanya udah merupakan sinyal bahwa kenaikannya sudah mentok. Pada saat itulah kalau misalnya dari 12.000 itu dia rebound lagi, tapi kali ini kenaikannya mentok-mentoknya di 13.000, nggak balik lagi ke 14.000, itulah waktunya untuk profit taking, Bu. Jadi dalam hal ini bukan kita keluar di harga berapa, bukan. Karena kita nggak tahu ini kenaikannya bisa sampai berapa. Tapi kalau nanti terbentuk pola itu ya, pola di mana sahamnya turunnya cukup dalam hal ini lebih dari 10% dari posisi tertingginya, dan ketika dia rebound, dia nggak sampai balik lagi ke posisi tertingginya itu tadi, biasanya itu sudah merupakan sinyal bahwa kenaikannya sudah maksimal. Dan saat itulah kita bisa profit taking gitu. Jadi tapi nggak usah buru-buru saya kira, karena mungkin baru dia akan rawan-rawan turunnya itu apa menurut saya? Ketika nanti kita masuk ke musim laporan keuangan berikutnya, kuartal 2 2022. Kenapa? Karena pasti akan ada keraguan di investor bahwa ini kira-kira laporan keuangannya bakal sama bagusnya nggak ya dengan kuartal 1 dengan kuartal sebelumnya gitu. Kalau misalnya ternyata jelek, berarti kan nanti ini sahamnya turun. Nah, biasanya pada saat itu akan ada investor yang dia tidak mau ambil risiko. Sebelum laporan keuangannya keluar, dia udah jualan duluan. Nah, tapi kan sekarang masih bulan Mei nih, ya. Musim laporan keuangan kuartal 2 itu nanti biasanya di bulan Juli, Agustus. Jadi kita coba lihat sampai nanti sekitar bulan Agustus itu, kalau memang masih lanjut naik-naik, tapi kalau bulan Agustus itu udah mentok-mentok gitu ya, mungkin saat itulah ibu bisa profit taking. Kurang lebih seperti itu, Bu. Sudah cukup? Terima kasih Pak. Oke, mari lanjut ya.